Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-temanku, saudara-saudaraku, setanah air Indonesia yang tercinta ini. Di saat ini, hari ini, Senin sore sekitar pukul 4 waktu Indonesia bagian tengah, kami bersama 5 teman yang berangkat dari kampung halaman, yakni ada yang dari Desa Daha, ada yang dari Desa Ranggo, Kecamatan Huu dan Kecamatan Pajo, dan ada juga yang dari Bima ya, yaitu di Perado sana, Perado Bima. Tapi kita sama-sama dari Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dan ini teman saya, Ustadz, salah seorang Ustadz dari Pondok Pesantren Al-Wildan Jakarta sana yang cukup terkenal. Tempatnya anak-anak putra dan putri artis dan pejabat-pejabat menuntut ilmu di pesantren sana. Pesantren Al-Wildan itu cukup sohor ya. Dan kembali kita sekarang sedang start dari kampung halaman, yaitu Desa Ranggo, Kecamatan Huu, Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat. Dan ini kita sedang mengarah ke Dompu dan sudah masuk kota Dompu setelah berjalan beberapa sekitar 15 menit ya atau 20 menit ini kita sudah memasuki kota Kabupaten Dompu. Namun kita mengambil jalur di bagian selatan yang agak pinggiran kota sehingga tidak tersorot kamera di mana pusat perkotaannya. Dan sekarang kita tengah berada sudah menuju ke arah mall, ke arah Masjid Raya ya, Masjid Raya Baitur Rahman, Kabupaten Dompu ya. Perjalanan ini cukup jauh ya. Dan ini kita sedang berada di depan Masjid Raya ya, Masjid Raya Kabupaten Dompu. Nah, dan di sebelah kanan ini ada mall ya, ada pertigaan di situ, masih di seputaran Masjid Raya Dompu ya. Dan inilah kondisi Dompu. Nah, sekarang kita setelah berjalan sekitar setengah jam ya, kami sekarang tengah berada di tempat yang cukup terkenal, yakni Nangatumpu, Tanjakan Nangatumpu. Nangatumpu ini sangat dikenal di NTB, umumnya itu Dompu dan Bima ini, Sumbawa cukup mengenal kawasan yang disebut Nangatumpu ini karena di sini selain tanjakan-tanjakan jalan yang cukup terjal, dulu ngeri ketika melewati jalan ini, ketika zaman dulu masih bebatuan, belum lagi bebatuan-bebatuan memang menganga di tebing-tebing curam ini yang senantiasa mengancam jiwa manusia yang berlalu di sekitarnya. Tapi apa yang hendak dikata, jalan alternatif sampai hari ini belum ada, sehingga terpaksa harus menggunakan jalan yang sedikit mengancam bahaya baik jiwa maupun
kendaraan yang ditumpangi ini. Dan cukup sering di sini terjadi malapetaka, misalnya di zaman dulu ya, itu mobilnya mogok, tidak mampu nanjak, akhirnya surut dan jatuh ke dalam jurang yang cukup dalam sana. Dan di samping itu ada jurang dalam. Ketika mobil itu tidak kuat nanjak, akhirnya mundur, jatuh ke jurang. Banyak korban manusia saat itu. Nah, tapi di samping jalan di sini cukup mengeri, tapi di sini ada daya tarik ya yang cukup menghipnotis anak-anak muda di seputaran Dompu maupun Sumbawa. Mereka sengaja datang ke situ hanya untuk selfie, untuk rekreasi, terutama pada sore begini ketika sunset, matahari terbenam, itu mereka sangat doyan ya untuk bersantai, bercandaria, melakukan foto-foto bersama teman-temannya di sini. Ya, memang tempat ini selain menakutkan juga ada daya tariknya ya. Tempat ini sekitar 30 kilo ya dari pusat kota Dompu ke barat daya ya, dari kota Dompu. Dan di tanjakan Motitoi ini sekitar 20 kilo ya dari perbatasan antara Dompu dengan Kabupaten Sumbawa. Kalau kita berjalan ini masih sekitar 20 kilo lagi baru kita akan nyampe ke perbatasan dengan Kabupaten Sumbawa besar. Tepat pukul 21 waktu Indonesia bagian tengah, kami sudah mulai memasuki kota Sumbawa besar. Inilah Sumbawa di malam hari, kota Sumbawa besar. Itu indah ya di malam seperti ini. Macam sudah masuk kota Sumbawa besar 4 sore ya. Ini Sumbawa besar. Melewati jalur jalan selatan dan pinggir kota. Kita melewati, tibalah saatnya kita istirahat pinggir selatan dan kota, santap malam masuk ke dalam kota di ya. Karena ujung barat ini kota Sumbawa, Nusa Tenggara Barat, ikuti jalan potong katanya. Sini kita istirahat dan makan malam di menyoroti cukup sederhana tapi keindahan tengah kota Sumbawa itu lezat dan nikmat rasanya. Di pusat kota Sumbawa.
Setelah usai santet malam tadi, kami melanjutkan perjalanan menuju ke Pototano ya, malam hari. Pelabuhan penyeberangan antara Pulau Sumbawa dengan Pulau Lombok, yaitu Pelabuhan Pototano menuju ke Pelabuhan Kayangan di Lombok Timur sana. Nah, untuk mengisi waktu kami bunyikan tadarus Al-Quran yang cukup masih di seputaran kota Sumbawa. Kita nikmati ya. Dia. Masih berada di sekitar Nusa Tenggara Barat. Itu penyeberangan sudah mau memasuki pelabuhan penyeberangan Pototano, yakni yang menghubungkan antara Pulau Sumbawa dengan Pulau Lombok. Nanti akan keluar di Pelabuhan Kayangan, Lombok. Ini sudah kelihatan lampu-lampu dermaga, nampak di sana. Kita sudah berjalan sekitar 350 kilo, bahkan hampir 400 kilo ini. Kita masih 2 hari 2 malam kayaknya di jalan ini, baru bisa nyampe Jakarta. Mudah-mudahan tidak ada aral melintang, perjalanan ini bisa mulus sampai di tujuan. Iya, kita sudah mulai masuk di Pelabuhan Pototano ini. Ini sudah di loket pembelian tiket. Pelabuhan Pototano, Sumbawa Barat ini, Nusa Tenggara Barat. Ya. Loket pembelian tiket kapal ya. Maaf Pak, sudah ada kartunya Pak? Kartu apa? Kartu prepaid seperti ini Pak. Oh, ada, cuman belum ada isinya. Apa kartunya Pak? Mandiri sama apa Pak? Ada BRI-nya? Apa Pak? Maaf Pak, sebentar Pak. Stempelnya Pak. Sudah masuk ke Pelabuhan Pototano, Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat. Kita sudah masuk di pelabuhan ini. Iya, kita sedang memasuki kapal penyeberangan di Pototano. Sudah masuk ke kapal. Kita lihat dari pintu belakang kapal ini. Dan sebentar lagi kita akan menyeberangi Selat Alas ini antara Pototano dengan Kayangan, Pulau Lombok.
sekarang kapal penyeberangan Tano Kayangan sudah mulai beranjak dari Pelabuhan Tano menuju Kayangan ini. Kita sudah mulai berjalan di tengah laut, dan inilah hiruk pikuk di dalam kapal penyeberangan Tano Kayangan. Silakan menikmati. Yang kopi, yang bakso, yang porni. Sudah 12 Pak, mau? Iya. Apa-apa. YouTuber. Nah. Ya, setelah kita berlayar sekitar 2 jam ya, akhirnya kita sampai juga dengan selamat di Pelabuhan Kayangan, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Dan kini kita sedang keluar dari kapal penyeberangan menuju Mataram, Nusa Tenggara Barat. Sekarang kita mulai meninggalkan kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, dan kita melalui jalur lingkar barat ya, jalan pinggir barat kota Mataram, melalui Perumnas Tanjung Karang, Kecamatan Ampenan. Ini kita sedang berjalan menuju Pelabuhan Lembar, Pelabuhan Penyeberangan Lembar. Kita berencana akan menumpang kapal tol laut ya, dari Pelabuhan Lembar langsung berakhir di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Dan sekarang kita mulai memasuki jalan kembar, yaitu jalan lingkar selatan. Ya, cukup lumayan indah ya, Lombok Mataram ini begitu rapi, tidak kalah dengan kota-kota lain di negeri ini. Pantas saja Lombok ini menjadi sasaran para turis mancanegara. Dan sekarang kita mulai memasuki jalan bypass. Ya, inilah jalan yang menjadi kebanggaan masyarakat NTB umumnya dan warga Pulau Lombok pada khususnya.
Sekarang kita mulai memasuki Pelabuhan Lembar dan meninggalkan Lombok menuju Pelabuhan Surabaya. Kita harus turun di sini. Dan inilah kapal penyeberangan tol laut yang akan kami tumpangi mulai dari Pelabuhan Lembar, Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat ini nantinya akan menuju ke Pelabuhan Tanjung Perak, Jawa Timur, Surabaya. Setelah menunggu berjam-jam, kini tibalah saatnya kami memasuki kapal penyeberangan Lembar, Jawa Timur, yaitu Surabaya, Tanjung Perak. Tepat pada pukul 3 waktu Indonesia bagian tengah, kapal yang kami tumpangi mulai meninggalkan Pelabuhan Lembar menuju Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Sekitar pukul 3 dini hari, kapal yang kami tumpangi segera bergeser meninggalkan Pelabuhan Lembar menuju Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Dan inilah keadaan di malam hari Pelabuhan Lembar. Cukup begitu indah dengan pemandangan lampu-lampu yang warna-warni ya, cukup terang. Dan inilah suasana malam di atas kapal yang kami tumpangi. Para penumpang sedang tidur lelap. Memang sudah larut malam, sudah sekitar jam 3 lewat ya. Dan inilah peristiwa subuh menjelang fajar terbit ya. Begitu indah panorama alam, dihiasi oleh sinar fajar sidik yang terbit pada dini hari menjelang subuh, menjelang terbitnya
matahari di ufuk timur. Betapa indahnya, betapa kuasanya Allah Sang Pencipta segala alam dan isinya ini, yang menciptakan perubahan siang dan malam. Laku bukti kebesarannya. Ya Allah, Engkau maha mulia, maha indah, dan ciptaanmu sungguh indah. Terima kasih ya Allah. Semoga teman-temanku dapat menikmati keindahan alam ciptaan Tuhan ini. Sebelum lanjut, silakan like video ini jika suka. Silakan klik tombol subscribe jika belum dan nyalakan tombol loncengnya. Terima kasih. Untuk kita semua. Peristiwa alam menakjubkan ini terekam kamera tatkala Raja Wisata Nusantara tengah melakukan perjalanan dari Pelabuhan Lembar, Nusa Tenggara Barat, Lombok Barat, NTB menuju Pelabuhan Internasional Tanjung Perak, Surabaya.
Lolos, 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 lolos. Oh, di Surabaya. Wah, cilik dah, cilik dah. Setelah kami menempuh perjalanan sekitar 20 jam lamanya dari pelabuhan Lembar, Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, NTB, kini tibalah saatnya kami sampai di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Betapa indahnya pemandangan di Tanjung Perak ini ya. Lampu-lampu yang begitu padat menghiasi sepanjang dermaga ini ya. Luar biasa, cukup menyilaukan mata. Betapa indahnya kita simak. Kini tiba saatnya kita meninggalkan kapal penyeberangan Lembar Tanjung Perak dan kita menuju ibu kota Republik Indonesia, Jakarta, kota metropolitan Jakarta.
masuk tol Gresik. Semarang di Jawa Tengah ya. Saya kartu ke dia aspal apa orang miha sih. kartu di mata ke dia deh. Masuk tol. Hari mulai pagi kita sudah mulai memasuki wilayah Jawa Tengah. Kami fleksibel ditanya orang tahu orang. Oh iya bro. Cek. Emang sedih. Baru Bayu Malah kita di mana, Pi? Nah, ada masuk jalan tol Banyumulak, Banyumani. Kalau Banyumani lah. Mi Banyumani di mana, Mi? Lah, Mi Jawa Tengah. $349.500 coba. Benar Mas Islam, benar 100%. Jawa Tengah. Jawa Tengah Semarang ini ibu kota Jawa Tengah. Ya dah, Bi. Assalamualaikum, Abi. Gerbang tol Kali Kangkung. Kalau waktu
Apa kalir atau tuntir ya? Munti ni. Tuntir bu. Tuntir betul. Minat. Minat buana. Tuntir apa? Assalamualaikum. Subang itu daerah Pusamak semua. Subang, Tumbang itu masih daerah Pusamak. Ya. Ah. Innamal mu'minuna alladzina amanu. Gerbang tol Palimanan. Toy nampak barang gerbang tol ke? Mau bawa. Sekarang Barat, Jakarta, Bogor. Yang arah Jakarta sudah mulai padat, macet, dan merayap nih. Sementara yang dari Jakarta agak longgar tuh. Kalau saya ke gede, saya merasa ke BSD masuk ada. Saya merasa ada. Hanya berbekas.
Bapak. Jalannya Suti Lawang ya. Iya. Gedung pencakar langit. Kita sudah mulai memasuki kota Jakarta, kota metropolitan Jakarta, ibu kota Republik Indonesia. Walaupun kita berada masih di pinggir ya, belum di pusatnya ya. Ini terdapat sejumlah bangunan pencakar langit.
sudah mulai masuk Tangerang. Tangerang Banten. Siapa youtuber? Hello, Ustaz. Alay punya apa Ustaz?